Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, baiknya kita membuka pelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita dari awal hingga akhir nanti mendapatkan ridho dari Allah dan bermanfaat untuk kita ke depannya. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wal qamarika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, Bapak ingin mengabsen kalian dulu. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Untuk absen kali ini ada yang nggak masuk nggak di antara teman-teman kalian? Ada siapa saja itu yang tidak masuk? Ya. Siapa lagi? Siti Aisyah. Kenapa ini? Ada yang tahu nggak? Sakit. Oke, mari kita doakan mudah-mudahan teman kalian yang tidak bisa hadir hari ini karena sakit oleh Allah segera dikasih kesembuhan, kemudian bisa berkumpul lagi mengikuti pelajaran bersama kalian. Sebelum kita memasuki pada materi yang akan kita pelajari hari ini, Bapak ingin menginformasikan kepada kalian terkait situasi yang sekarang terjadi di sekitar kita. Beberapa yang lalu ada sebuah tayangan di berita yang menjelaskan tentang beberapa kelompok pemuda yang statusnya masih pelajar, dan ini statusnya pelajar itu masih SMP. Mereka itu dengan tidak memiliki rasa belas kasihan menendang seorang nenek, bahkan memukulnya. Waktu itu mereka masih berseragam di jalan itu. Nenek tersebut dipukul sampai lari terbirit-birit dan menangis ketakutan. Itu salah satu perilaku yang menyimpang, perlu kita ingat. Dan juga ada beberapa YouTuber mencoba untuk melakukan sosial eksperimen tentang seseorang yang memiliki rasa empati, simpati terhadap suatu kondisi di sekitarnya. Dilihat di sana dipraktekkan, diperagakan oleh seorang nenek-nenek yang menjual tisu, di mana beliau menjualkan tisunya, menawarkan tisunya dengan harga yang lumayan murah, cuman ditawar. Namun karena ini penawarannya cukup mempersulit keadaan, si nenek itu dihina oleh beberapa orang di sekitarnya. Sampai-sampai jualan yang nenek itu jual itu sampai dilempar, dibuang. Dan ini mencerminkan bahwa perilaku sosial, terlebih perilaku terpuji, terlebih perilaku yang bersifat empati, simpati itu sudah mulai minim. Artinya apa? Kita sebagai generasi muda harus memupuk itu kembali. Makanya pendidikan karakter itu sangat dianggap urgen saat ini. Terlebih di materi akidah akhlak ini. Perilaku terpuji itu harus benar-benar ditanamkan oleh seorang guru dan diimplementasikan oleh peserta didik. Baik, sebelum kita memasuki pada materi yang akan kita pelajari tentang qaswatul qalbi atau keras hati sebagai bentuk perilaku tercela yang harus kita hindari, Bapak ingin bertanya tentang materi yang sudah kita lalui bersama kemarin, yakni tentang godop atau marah. Ini salah satu perilaku tercela. Masih ingat nggak kalian dengan materi yang kemarin? Masih ya, alhamdulillah. Coba Bapak ingin bertanya kepada kalian, ada yang masih ingat nggak? Apa yang dinamakan dengan godop atau marah? Ada yang masih ingat? Silakan. Ya, silakan. Godop adalah sikap tercela di mana gejolak darah dalam diri seseorang meningkat karena tidak senang pada perlakuan yang tidak pantas. Bagus sekali jawabannya. Coba satu kali lagi pertanyaan. Apa dampak negatif dari perilaku godop? Ada yang tahu nggak di antara kalian?
Iya, silakan. Meredam rasa amarah dengan sabar. Meredam rasa amarah dengan sabar itu salah satu cara untuk mengendalikan marah ya. Bagus sekali. Ada dampak negatifnya nggak selain kita itu mendapatkan ini? Apa coba dampak negatif misalkan dari perilaku godop? Ya, silakan. Orang di sekitar mulai menjauhi dirinya. Bagus sekali. Orang di sekitar mulai menjauhi. Lah, itu berarti dengan literasi yang kita pelajari bersama kemarin, literatur yang sudah kalian ingat di pondok pesantren maupun di rumah, kalian betul-betul mengingat pelajaran itu. Baik, untuk memasuki pelajaran yang saat ini akan kita pelajari, kita perlu tahu bahwa tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari, peserta didik mampu menganalisis larangan sifat qaswa al-qalb atau keras hati dalam Islam dengan benar. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Namun sebelum materi ini kita bahas, Bapak ingin menayangkan sebuah video yang berkaitan dengan materi ini. Silahkan kalian amati, ambil hikmah yang terkandung di dalamnya, baru nanti kita diskusikan bersama. Siap untuk menonton? Siap. Oke. Ini adalah kisahku. Berawal dari keseharian tak biasa dari seorang anak manusia yang mencari kebahagiaan. Mengapa pemandangan ini yang selalu kusaksikan dari mereka? Benarkah kebahagiaan itu masih ada? Maafin ibu ya nak, tadi ibu nggak sempat ke pasar karena jahitan ibu masih banyak. Anakku jangan menangis, ibu kan selalu di sini. Dekatlah besar anakku, menyertai. Aku rasa ini saat yang tepat. Emang kamu mau ngomong apa? Kamu mau nggak menikah denganku? Tapi sekarang tugas kita adalah menemui ibu kamu dan ibu aku. Harus ya. Ya haruslah, gimana pun juga kamu harus hormatin ibu kamu. Oke lah. Sayang, kita harus ngajak ibu ke rumah ini. Sebenarnya aku nggak mau kalau ibu tinggal serumah sama kita. Ya nggak bisa gitu dong, itu kan ibu kamu juga. Sayang, tapi kamu nggak paham permasalahan aku sama ibu selama ini. Tapi ya udah, kalau kamu maksa. Kepahitan itu masih terselip di batinku. Apalagi sih, Bu?
kamu lihat nih, bikin susah aja. Saya ambil fortuner aja nih. Oke, baik Pak, silakan. Kang Asep? Apa kabar Kang Asep? Kamu Gary ya? Iya Kang, Gary. Kamu sudah besar ya? Iya Kang. Gimana kabar Ibu? Ibu, aku udah lama kan gak ketemu sama Ibu. Sebetulnya kamu salah besar Gary. Maksudnya kan, Bu, apapun ceritanya, Gary harus ikut dengan saya. Tidak bisa, Gary itu anak saya. Dia harus ikut saya. Saya yang melahirkan. Saya juga peduli dan sayang dengan Gary. Kamu bilang peduli dengan kelakuan kamu begitu, seperti itu kamu masih bilang peduli. Kamu bermabuk, menduakan saya, berjudi. Itu urusan saya, apa urusan kamu? Sekarang kamu pergi dari sini, kamu keluar. Gary lebih baik dengan saya, masa depan Gary lebih cerah dengan saya. Nangis saya. Anakku, jangan menangis. Ibu kan selalu ibu. Baik, setelah kalian menonton video yang kita tonton bersama tadi terkait dengan materi yang akan kita bahas, baiknya sekarang kita membentuk kelompok sesuai dengan yang kita bentuk minggu yang kemarin ya, sebelum pertemuan sebelumnya. Silakan kalian bentuk kelompok dulu. Nanti video yang sudah kalian tonton, kalian cari, analisis, kemudian nanti berdiskusi, kemudian presentasikan di depan. Silakan bentuk kelompoknya terlebih dahulu. Baik, setelah dibentuk kelompok, silakan perwakilan dari ketua kelas mengambil LKPD yang sudah Bapak sediakan di meja. Silakan diambil. Baik anak-anak, semua sudah dapat LKPD-nya ya? Ya, silahkan kalian diskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Yang nantinya dalam berdiskusi ini akan Bapak nilai. Silahkan kalian pelajari dan lakukan diskusi dengan kelompok kalian sesuai dengan langkah-langkah yang tertera di LKPD. Bapak kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi. Ingat, dalam kegiatan berdiskusi ini Bapak akan melakukan penilaian terhadap aktivitas kalian, di antaranya kerjasama, tanggung jawab, dan ketelitian dari masing-masing kelompok. Jangan lupa kalian saat berdiskusi saling membantu satu sama lain ya. Dalam hasil pekerjaan kalian nantinya akan Bapak nilai. Data hasil diskusi yang kalian dapatkan nanti harus lengkap.
Kemudian data yang diperoleh juga harus sesuai dengan kegiatan yang kalian lakukan selama berdiskusi. Silakan dilanjutkan diskusinya. Untuk menjawab analisis, silakan kalian melakukan kajian literatur diskusi kelompok kalian. Nanti kalian boleh mempresentasikan hasil diskusi kalian itu, bisa kalian menggunakan PowerPoint ataupun video ataupun menggunakan peta konsep. Karena pertemuan sebelumnya Bapak sudah menyampaikan kepada kalian untuk mempelajari materi pada pertemuan saat ini. Jadi pastinya kalian sudah menyiapkan alat peraganya ya anak-anak ya. Ya, bagus sekali, silakan dilanjutkan. Gimana, ada kesulitan di sini kelompok sini? Gak ada ya? Oke, ini silakan dikerjakan ya ini ya diskusinya. Gimana diskusinya? Berjalan dengan lancar ya? Baik, ini ada dalil-dalil juga, nanti kalian juga bisa menyebutkannya dalam presentasi. Gimana kelompok 1? Nanti kalian mau menggunakan apa? Video ya, bagus. Sudah siap kan videonya ya? Nanti kalian tinggal bawa flash disk, kalian bisa menggunakan komputernya Bapak ya? Baik, lanjutkan silakan. Ada kesulitan kelompok sini? Gak ada ya, bagus. Kenapa? Ada gambar yang lucu ya? Baik anak-anak, waktu diskusi kalian sudah berakhir. Silakan mempersiapkan diri untuk presentasi. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan untuk kelompok yang lain, ketika teman kalian nanti mempresentasikan, silakan kelompok yang lain untuk menyimak dan mempersiapkan pertanyaan atau tanggapan terhadap presentasi teman kalian nantinya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang keras hati. Yang pertama, pengertian keras hati. Keras hati ialah adanya rasa tidak peduli terhadap kesusahan orang lain. Seorang yang hatinya mengalami kondisi tersebut tidak merasakan kepedihan dan penderitaan orang lain. Sumber keras hati ini adalah karena ia dikalahkan oleh kekuatan buas hawa nafsunya. Kebanyakan dari perbuatan-perbuatan yang tercela seperti aniaya, menyakiti orang lain, tidak menjawab atau mengabulkan perbuatan yang tercela seperti orang lain yang terzalimi, tidak membantu orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Itu semua timbul dari sifat atau kondisi keras hati. Selanjutnya, ciri-ciri keras hati. Berikut adalah tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang hatinya keras. Yang pertama, orang yang belum cinta kepada Allah. Jika ini yang terjadi di dalam diri seseorang mukmin, maka jangan harap ada getaran-getaran di dalam hatinya, karena hatinya telah tertutup. Yang kedua, orang yang munafik. Mulutnya rajin berzikir, tapi rajin juga berdusta. Zikirnya rajin, tapi maksiatnya juga rajin. Dan sholatnya rajin, tapi maksiat jalan terus. Istilah lainnya STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Yang ketiga, orang yang banyak makan dengan makanan yang haram, jangan harapkan dia bisa lembut hatinya. Justru sebaliknya, hatinya tersebut akan menjadi keras.
Kemudian, cara mengatasi keras hati menurut Al-Quran. Yang pertama, beriman kepada Allah setiap saat, jangan pernah mundur walau sedikit pun. Sebab iman bagai air laut, kadang naik, kadang surut. Pupuk dengan mengikuti banyak kegiatan keagamaan, sering tadabbur Al-Quran, baca buku atau kitab agama, ikuti pengajian-pengajian, simak tausiah-tausiah agama Islam, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, banyak ingat Allah dan membaca Al-Quran dengan mentadabburinya atau memahami dan merenungi maknanya. Dengan begitu, hati akan tumaknina, tenang, terlebih ketika orang-orang hatinya merasa resah dan gelisah oleh berbagai faktor kehidupan dunia, mulai dari bencana, kebutuhan bahan pokok, teror, kondisi global yang tidak menentu, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, kelompok kami akan menampilkan sebuah video tentang keras hati. Silakan. Terima kasih. Saya dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 1. Kenapa setiap manusia itu bisa memiliki sifat keras hati? Coba jelaskan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 3. Kenapa manusia itu bisa memiliki sifat keras hati? Hati yang keras dapat terjadi karena kemaksiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Hati yang mengeras menjadi tanda bahwa ia memiliki banyak penyakit hati, sehingga Allah menutup hatinya untuk hal-hal kebaikan. Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya, jika seorang manusia melakukan sebuah dosa, maka manusia itu telah menorehkan noda hitam di dalam hatinya. Bagaimana kelompok 3? Gimana kelompok 3? Bagus. Ada yang mau menanggapi dari kelompok yang lain? Silakan. Oke. Saya perwakilan dari kelompok 2 mau menambahi. Di dunia ini, Allah sedang menyiapkan berbagai macam jenis makanan halal dan baik. Tapi masih ada manusia justru suka dengan makanan yang haram. Makanan haram akan membuat matahari tertutup dan menyulitkan manusia untuk beribadah. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, barang siapa yang memakan makanan haram, maka seluruh anggota tubuhnya akan terbawa untuk berbuat maksiat. Bagus sekali jawabannya kelompok 1 dan kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, bagus sekali, presentasinya juga bagus, diskusinya juga berjalan dengan lancar. Silakan, masih mau dilanjutkan atau disudahi presentasinya? Disudahi. Oke, silakan. Ya, terima kasih teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, setelah kalian melalui proses diskusi, kemudian kalian sudah melalui proses presentasi, Bapak kira hasil kinerja kalian tiap kelompok itu sangat bagus. Bapak sangat mengapresiasi kerja keras kalian. Kalian ada yang berpresentasi menggunakan video, ada yang menggunakan PowerPoint, juga ada yang menggunakan peta konsep. Itu salah satu bentuk pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Kalian juga tergolong di dalamnya. Tepuk tangan untuk kita semua.
Oke anak-anak, sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada kalian. Sembari kita menyimpulkan apa yang sudah kalian presentasikan, Bapak sudah melihat beberapa presentasi, kemudian beberapa tayangan video. Itu sudah sesuai dengan materi yang kalian presentasikan. Sudah cukup bagus kalian dalam memahami, menganalisis, berdiskusi, dan presentasi. Coba kita semua sekarang akan menyimpulkan. Apa coba yang bisa kita simpulkan dari materi yang kita pelajari, dari jalur apa yang maksudnya dari diskusi, presentasi? Coba ada nggak di antara kalian bisa menyimpulkan? Ayo, siapa coba yang mau mencoba menyimpulkan? Ya, silakan. Di sini saya akan menyimpulkan tentang keras hati. Keras hati ialah adanya rasa tidak peduli terhadap kesusahan orang lain. Seseorang yang hatinya mengalami kondisi tersebut tidak merasakan kepedihan dan penderitaan orang lain. Sumber keras hati ini adalah karena ia dikalahkan oleh kekuatan buah hawa nafsunya. Bagus sekali jawabannya. Ada yang lain nggak? Kesimpulan yang lain silakan. Dari kelompok yang lain mungkin ada yang mau menyimpulkan? Ya silakan. Kesimpulannya yaitu hati yang keras dapat terjadi karena kemaksiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Hati yang keras menjadi tanda bahwa ia memiliki banyak penyakit hati sehingga Allah menutup hatinya untuk hal-hal kebaikan. Bagus sekali jawabannya. Silakan, ada lagi yang lain? Oke, silakan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang memakan makanan haram, maka seluruh anggota tubuhnya akan terbawa untuk berbuat maksiat. Bagus sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Kita sudah melalui proses pembelajaran dengan baik. Bapak sangat senang sekali dan mengapresiasi kelas 12A IPA 1 melaksanakan tugas pembelajarannya dengan baik sekali. Lah, kedepannya untuk pembelajaran selanjutnya, pertemuan yang akan datang adalah pertemuan terakhir, di mana setelah pertemuan tersebut kita akan melakukan ujian tengah semester ya. Silahkan kalian baca lagi dari awal pelajaran yang sudah kita lalui bersama tentang Asmaul Husna, tentang perilaku terpuji, tentang perilaku tercela. Itu kalian pelajari. Mana tahu nanti keluar di soal ujian kalian. Dan kita bersama-sama berdoa mudah-mudahan ujiannya nanti berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan selanjutnya anak-anak, kita akan membahas tentang bagaimana cara kita meneladani Khulafaur Rasyidin. Silahkan kalian di rumah maupun di pesantren pelajari literasilah kalian dengan mencari literatur-literatur yang ada di dalam buku ataupun surat kabar di media. Kalian cari materi-materi yang berkenaan dengan materi tersebut. Bisa kalian bentuk presentasinya nanti berupa PowerPoint ataupun media yang lain, video ataupun peta konsep, silakan. Nanti kalian bisa lancar dengan presentasinya. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran siang hari ini, baiknya kita menutup pelajaran dengan berdoa. Mudah-mudahan yang kita pelajari dari tadi itu bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Baik, kiranya pelajaran kita sudah berakhir. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.